Halo teman-teman, ini adalah video part 1 dari rekapan baca aku bulan Januari sampai Mei. Di part 1 ini aku bakalan bahas buku-buku yang udah aku baca dari bulan Januari sampai Maret. Oke, stay tune terus ya. Nah, di video kali ini aku mau share ke kalian buku apa aja yang udah sekitar 5 bulan ini aku baca. Yang jelas tuh banyak banget karena target aku setiap bulan itu berhasil setidaknya baca 4-5 buku. Oke teman-teman, karena bukunya udah aku tata rapi di rak buku aku di belakang sini dan juga ada yang di atas. Jadi aku nggak bakalan nunjukin bukunya, tapi nanti aku bakalan taruh foto cover dari buku-buku yang udah aku baca di atas. Jadi sekalian kita jalan ya. Oke, sekarang kita mulai di Januari. Di Januari ini ada bukunya Sengkarut. Yang pertama kali aku baca di bulan Januari 2021 adalah bukunya Sengkarut dari penerbit Mai. Nah, bukunya ini merupakan kumpulan cerpen dari 4 penulis besar klasik yang ada di Jepang. Dan aku tuh baca ini tuh sebenarnya kayak ngeri-ngeri sedep gitu. Karena dari awal cerpen itu awalnya dia cerpen apa ya, awalnya itu dia cerpen Malaikat Permen Coklat. Nah ini tuh langsung menuju ke cerpennya yang terakhir itu Kursi Manusia karya Edogawa Ranpo. Jadi dia itu cerpennya tuh kalau misalkan dibaca berurutan, dia tuh dari yang masih hangat-hangat sampai ke yang mengerikan banget gitu. Terus ada yang kedua, buku Diari Arwah. Nah, ini buku bergenre horor, merupakan kumpulan cerpen juga dari Marga Louis. Nah, buku Diari Arwah ini kurang lebih tebalnya sekitar 300-an halaman, cukup tebal. Tapi aku bacanya enjoy, dan juga setiap cerpennya itu memiliki mungkin bisa dibilang pesan kebijaksanaan tersendiri gitu. Dan yang paling aku suka itu cerpen tentang bapak mantri hewan yang menyelamatkan jin yang sedang melahirkan. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke buku yang ketiga di bulan Januari, ada Ain Saraza. Nah, Ain Saraza ini bisa dibilang lebih ke memoir kali ya, karena dia menceritakan tentang si penulisnya sendiri, bagaimana dia berjuangnya sampai mendapatkan anak pertama. Aku baca ini tuh terharu dan juga agak apa ya, nggak percaya aja kalau ada orang yang bener-bener memperjuangin pengen punya anak tuh sebegitunya sampai dia tuh putus asa banget, tapi ya akhirnya doanya dijawab sudah, sampai dia tuh ya berobat kemana-mana lah, udah bener-bener putus asa kayak gitu, tapi akhirnya ya dapat juga gitu anaknya. Kita lanjut lagi. Yang keempat ada Helen dan Sukanta. Nah, Helen dan Sukanta ini merupakan karyanya Pidi Baik, dan berceritanya itu tentang seorang perempuan Belanda yang jatuh cinta kepada pribumi. Jadi ini latar belakangnya itu di Bandung pada akhir tahun 1945. Pada saat itu adanya invasi Jepang besar-besaran ke wilayah Hindia Belanda atau yang sekarang Indonesia. Terus ada buku Mythical Creatures of Europe. Nah ini ada, sebenarnya ada 3 seri, ada Mythical Creatures of Europe, terus ada Mythical Creatures Afrika, dan juga Mythical Creatures Asia. Nah dari ketiga buku ini sebenarnya aku lebih suka yang Asia, mungkin karena ada Indonesianya kali ya. Nah di Mythical Creatures of Europe tuh aku banyak banget ketemu sama tokoh-tokoh fantasi yang biasa ada di buku-buku fantasi kayak Lord of the Rings. Terus Lord of the Rings ada bukunya gak sih? Ada kali ya? Oh ada di bukunya Lord of the Rings, terus di bukunya Harry Potter, terus juga ada di beberapa film ya, termasuk film Lord of the Rings sama filmnya Harry Potter. Jadi hewan-hewan mistis kayak bangsa elf, terus kayak apalagi ular yang gede itu loh, yang kayak Basilix, terus Punix ada juga di buku ini. Terus kalau Mythical Creatures of Africa sebenarnya ini agak asing sih, tapi yang aku tahu ada hewan mistik kayak kura-kura, cuman dia kura-kuranya itu besar banget, raksasa, terus di atasnya itu menopang sebuah pulau. Jadi yang dikiranya pulau padahal di bawahnya ada kura-kura. Sebenarnya ini aku inget lupa, itu pernah ada di Sun Goku juga, tapi katanya ini mythical creatures-nya dari Eropa gitu.
Eropa salah, dari Afrika. Terus selanjutnya ada Mythical Creatures of Asia. Nah ini banyak banget sih yang aku tahu hewan-hewan mitologinya. Ada Garuda, terus ada Hanuman, terus ada rubah ekor 9 yang kita tahu ya, si Naruto. Terus ada apa lagi ya, ular putih, siluman ular putih yang Baizuzen itu. Terus ada naga juga, terus banyak banget sih, sampai genderuwo aja sama kuntilanak itu disebut sebagai mythical creatures. Terus ada lagi manajemen leha-leha dari penerbit Haru. Nah kalau ini sih buku non fiksi tentang gimana caranya kita memanage waktu agar kita bisa beristirahat lebih, apa ya, kualitasnya lebih baik gitu. Istirahat kita tuh kualitasnya lebih baik. Kurang lebih seperti itu sih. Dan juga kayak ada satu bahasan tentang kita beristirahat dari orang-orang yang toxic. Ini yang paling menarik. Terus ada lagi Alpha Girls Guide. Ini aku kayaknya pengen bikin reviewnya tapi nggak sempet. Ini dari penulis Henry Manampiring. Henry Manampiring ini penulis filosofi teras. Dia tuh memang pertama kali menerbitkan Alpha Girls Guide. Baru selanjutnya filosofi teras. Yang aku tahu sih itu ya, tapi nggak tahu kalau yang buku-buku yang lainnya. Nah, Alpha Girls Guide ini merupakan benar-benar panduan bagi para wanita, para gadis maksudnya. Jadi kalau teman-teman nih yang berumur sekitar 16, mulai dari 16 sampai 26 tahun, kayaknya recommended banget deh untuk baca buku ini, karena di situ benar-benar penulis tuh bikin bahasan yang apa ya, ngejelep banget, bikin kita mikir. Kalau misalnya aku baca itu sih aku kayak udah kelewat banget lah, karena pembahasannya itu dari pertama sekolah sampai ke gimana caranya kita menjadi wanita alpha, wanita yang memang dalam segi karir itu dihormati, kayak gitu. Terus selanjutnya ada buku Inilah Resensi. Ini juga aku pengen banget bikin review khususnya, cuman belum sempet. Jadi buku Inilah Resensi ini dari Ruang Buku, penulisnya Muhyiddin M. Dahlan. Nah ini aku dapat dari webinar, terus aku beli karena menurut aku isinya menarik. Jadi Inilah Resensi bukan buku gimana caranya untuk meresensi dengan baik, tidak, tapi gimana caranya kita mengambil style untuk meresensi buku. Karena meresensi buku itu nggak kayak matematika. Jadi kalau matematika kan 1 tambah 1 udah sama dengan 2, tapi kalau meresensi buku nggak seperti itu. Jadi memang beda-beda. Kalau misalkan memang resensi bukunya ada di koran, ya dia kayak punya standar tersendiri kan setiap koran. Tapi kalau resensinya kayak di Instagram, ya itu sebenarnya kita tinggal masukin style kita seperti apa. Kayak ya mungkin nggak cuma Instagram kali ya, tapi di YouTube, ya pokoknya sosial media lah, itu tinggal masukin style kita seperti apa. Terus di bulan Maret, oh itu tadi 5 di Januari dan 5 di Februari. Terus di bulan Maret aku cuman baca 2 buku. Yang pertama itu Penjelajah Bahari. Nah kalau Penjelajah Bahari ini juga non fiksi, lebih ke non fiksi sejarah. Penulisnya itu Robert D. Great, dan ini diterbitkan tahun 2005 kalau nggak salah, jadi udah lama banget bukunya. Dan aku dapat buku ini tuh di exhibition yang memang bukunya tuh udah terlempar-lempar, udah kayak menemukan harta karun gitu. Terus langsung aku bawa ke rumah, aku bayar dulu, aku bawa ke rumah, dan aku baca, wow, ternyata Indonesia ini merupakan penjelajah bahari yang paling termasyur pada zamannya. Gitu. Ini buat teman-teman nih yang penasaran banget sama kisah leluhur kita pada zaman dulu, penjelajah bahari ini cocok banget buat dibaca. Karena kita nggak bakalan nyangka loh kalau nenek moyang kita itu atau pendahulu kita itu memang udah maju gitu. Terus selanjutnya ada Di Antara Lumpur Mainanku Hilang, karya Panca Jav. Nah ini aku dikirimin sama penulisnya. Sebenarnya aku udah bikin review khususnya kalau yang ini. Itu tentang korban-korban bencana lumpur Lapindo, tapi dikemas dengan secara fiksi. Ini menarik banget sih, karena tokohnya ini bukan orang dewasa, tapi sekelompok anak-anak. Bikin nangis deh beneran, sumpah.